Shalom, Bapak Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Elias Simarmata. Puji Tuhan, haleluya. Kita katakan kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas kasih kebaikan-Nya, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Kita ada sebagaimana ada, ini semua karena kasih kebaikan Tuhan. Kita diberikan hidup sehat, napas kehidupan Tuhan sudah berikan sehingga kita boleh beraktivitas. Saya percaya Bapak Saudara, dimanapun Bapak Saudara hari ini berada, kita yang datang kepada Tuhan, kita yang berseru kepada Tuhan, kita yang mencari Tuhan, apapun masalahmu, sakit penyakitmu, Tuhan pasti sembuhkan. Tuhan pasti berkati. Apa yang saudara kerjakan pasti Tuhan buat berhasil. Amin Bapak Saudara. Mari hari ini kita mau belajar, kita buka Alkitab kita baca dari kitab Yefanya 2 ayat yang ketiga. Yefanya 2 ayat yang ketiga. Bunyi firman Tuhan demikian Bapak Saudara. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Bapak Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita semua, dimanapun saudara berada, apapun masalahmu, mari sebelum kita melakukan aktivitas kita, sebelum kita merencanakan program kerja kita, sebelum kita melangkah, kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus berdoa kepada Tuhan, meminta petunjuk dari Tuhan supaya kita tidak salah melakukan apa yang harus kita kerjakan. Amin Bapak Saudara. Kita percaya setiap kita yang datang kepada Tuhan, setiap kita yang mengenalkan Tuhan pasti diberkati. Amin. Mengapa kita harus mencari Tuhan? Ya, mengapa kita harus mencari Tuhan? Mengapa kita harus berdoa? Mengapa kita harus beribadah? Mengapa kita harus memuji Tuhan? Mengapa kita harus membaca firman Tuhan? Kita mencari Tuhan karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Amin saudaraku. Kita yang mencari Tuhan karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Kita mencari Tuhan karena Dia adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi, Bapak Saudara. Dia adalah pencipta alam semesta. Kita yang mencari Tuhan agar kita hidup Bapak Saudara, agar kita mampu menghadapi setiap persoalan masalah yang terjadi dan mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan terjadi Bapak Saudara. Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Benar Bapak Saudara, di luar Yesus kita lemah, kita tidak sanggup menjalani kehidupan, tidak sanggup menghadapi tantangan, tidak sanggup menghadapi pencobaan. Itu sebabnya Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan firman-Ku di dalam kamu. Ya. Supaya apa Saudara? Supaya kita kuat, supaya kita mampu menghadapi tantangan, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan Bapak Saudara. Yang setuju katakan amin. Bapak Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yesaya 55 ayat 6 dikatakan demikian, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Pertanyaannya Bapak Saudara, dapatkah Tuhan itu ditemui setiap saat? Dapatkah Tuhan itu ditemui setiap saat? Ya, pasti. Tuhan itu dapat ditemui setiap saat, beda dengan big boss di dunia ini. Susah dijumpai, tetapi Tuhan kita dapat setiap saat ditemui. Justru sampai hari ini Dia masih menunggu kita untuk selalu datang kepadanya. Dia mau supaya setiap kita datang kepadanya, setiap waktu memanggil Dia, setiap saat datang kepada Dia. Saya pikir Bapak Saudara tidak ada yang menjadi hambatan, tidak ada yang menjadi halangan untuk kita setiap saat datang kepada Tuhan. Kita yang memanggil Tuhan tidak ada menjadi halangan. Kalau kita perhatikan Bapak Saudara, waktu Yesus di atas kayu salib, Dia berkata, sudah selesai. Ketika Dia berkata demikian, maka tabir bait Allah terbelah dua. Di situ kita melihat bahwa
Setiap saat kita bisa memanggil ya Aba, ya Bapa. Jadi tidak ada saudara halangan, hambatan untuk kita datang kepada Tuhan. Setiap saat Tuhan menunggu kita. Dia mau setiap saat kita memanggil, berseru kepada Dia. Bagian B dikatakan, berserulah kepadanya selama ia dekat. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Bapak saudara, kita percaya bahwa Alkitab kita ini adalah firman Allah. Alkitab kita ini adalah firman Allah. Yohanes 1 ayat pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Bapak saudara, firman itu dekat di mulut kita. Masalah kita mau berseru, masalah kita mau memanggil namanya, tergantung niat hati kita. Kita mau apa tidak. Tapi pada dasarnya, Tuhan itu dijumpai, ya, mau setiap saat. Dia mau ditemui setiap saat. Tinggal bagaimana kita, niat hati kita. Firman itu dekat di mulut kita, saudara. Jadi Tuhan mau supaya kita berseru kepadanya selama ia dekat. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang berseru kepadanya. Tuhan itu dekat kepada orang yang bergaul dengan Dia. Percaya, saudara. Hari-hari ini Tuhan masih menunggu setiap kita yang malas-malasan, kita yang sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Tuhan mau supaya kita semakin mendekatkan diri kepada Dia. Kita selalu mencari Tuhan. Setiap saat Tuhan itu dapat ditemui. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang bergaul akrab dengan Dia. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang mencari Dia. Jadi mungkin Bapak Saudara bertanya, bagaimana caranya kita berjumpa dengan Tuhan? Bagaimana caranya kita menemui Tuhan? Di mana Dia dapat kita ketemui? Saya sudah katakan tadi, firman ini adalah Allah itu sendiri. Jadi kalau setiap kita yang membaca firman Tuhan setiap hari kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Melalui pertolongan Roh Kudus, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Kita kembali ke dalam Yefanya 2 ayat 3. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Nabi Yefanya telah menyatakan bahwa datangnya hari murka Tuhan atas Yehuda adalah suatu hari yang tidak bisa dibatalkan, saudaraku. Ya, datangnya hari murka Tuhan atas Yehuda adalah suatu hari yang tidak bisa dibatalkan. Hukuman Tuhan terhadap manusia yang berbuat dosa itu pasti. Ya. Jadi orang yang berdosa pasti dihukum. Hari murkanya Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu pasti tidak ada yang bisa membatalkan. Tapi kapan kita tidak tahu. Nah, melalui firman Tuhan ini kita masih diberikan kesempatan, ya. Firman Tuhan menawarkan kepada setiap orang yang berdosa, masih diberikan kesempatan untuk bertobat, untuk datang kepada Tuhan. Selama masih ada waktu, selama masih ada kesempatan, carilah Tuhan dan bertobatlah. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yesaya 55 ayat 7 dikatakan demikian, Bapak Saudara. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jadi Bapak Saudara, Tuhan mengingatkan kita supaya kita kembali ke dalam
jalannya. Dia mau supaya kita meninggalkan segala perbuatan jahat kita, supaya kita menanggalkan segala perbuatan-perbuatan dosa. Dia mau supaya kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Tinggalkan yang jahat, hidup yang sia-sia, yang tidak berguna, Bapak Saudara. Dia mau supaya kita bertobat selama masih ada kesempatan. Mari kita cari Tuhan. Saya berpikir, Bapak Saudara, ya, bertanya dalam hati saya mengenai COVID ini. Mengenai COVID ini kenapa terjadi? Apakah ini adalah perbuatan manusia? Tetapi COVID ini kita melihat bahwa terjadi secara menyeluruh, artinya mendunia. Saya berpikir ini adalah tanda-tanda awal kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dengan adanya COVID ini mungkin Tuhan izinkan supaya kita sadar akan kehidupan kita, bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa dan kita harus bertobat kembali kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dia mau supaya kita bertobat, kita tinggalkan segala perbuatan jahat kita. Dia mau supaya kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Dengan adanya COVID ini menginginkan kita supaya kita semakin mencari Tuhan, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari Bapak Saudara, kita harus sungguh-sungguh cari Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, yang ketiga, firman Tuhan mengatakan supaya kita mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Saudara, hari-hari ini kita melihat dan semua orang merasakannya, bagaimana menghadapi persoalan kehidupan, ya, bagaimana menjalani kehidupan. Dengan adanya COVID ini, manusia semakin sulit menghadapinya, di mana kita melihat bahwa perekonomian juga semakin morat-marit. Kita yang menjalankan bisnis susah, kehidupan semakin bertambah sulit, di mana banyak terjadi pengangguran, PHK, perusahaan-perusahaan tutup. Nah, di sini kita perlu perhatikan, Bapak Saudara, bahwa hari-hari ini kehidupan semakin sulit. Tetapi saya percaya apa yang dikatakan Yesus, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya percaya bahwa kita yang cari Tuhan, kita pasti diberkati. Janji Tuhan kepada orang yang mencari Tuhan, segala sesuatu yang kita butuhkan, segala sesuatu yang kita perlukan, Tuhan sudah sediakan, saudara. Kita tidak perlu takut apa yang kita makan, apa yang kita pakai, bagaimana kehidupan esok. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Bagi setiap orang yang percaya, setiap orang yang mencari Tuhan, pasti dipelihara Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Kita tidak perlu takut. Jalani saja kehidupan ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh renungkan firman-Nya. Saya percaya apa yang dikatakan Daud. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Apa saja diperbuatnya pasti berhasil. Bukan mudah-mudahan, saudaraku, tapi pasti di dalam Yesus. Pasti. Sebab dia adalah jalan kebenaran. Dia adalah kepastian. Di dalam Yesus ada ketenangan. Di dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Yesus ada pengharapan. Kita percaya, saudara, dunia boleh resesi, tapi setiap orang yang mencari Tuhan
pasti diberkati, pasti dipelihara. Firman Tuhan di dalam Mazmur 34 ayat 11 dikatakan, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan satupun yang baik. Amin, saudara. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan satupun apa yang baik. Saya percaya hari ini kita yang datang kepada Tuhan, kita yang mencari Tuhan, kita yang takut akan Tuhan, kita yang merenungkan firman-Nya, yakin dan percaya saudara, kita pasti dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Segala sesuatu yang kita butuhkan, kita perlukan, Tuhan sudah sediakan. Oleh sebab itu saudara, mari hari ini kita yang datang kepada Tuhan, kita yang percaya kepada Tuhan, imani, kita pasti bisa melewati setiap persoalan masalah yang kita hadapi dan tantangan-tantangan yang akan terjadi. Karena kita percaya bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Dia akan membaringkan kita kepada rumput yang hijau, menuntun kita ke aliran yang tenang. Di dalam Yesus ada ketenangan. Amin, saudaraku. Doa saya menyertai saudara, dimanapun Bapak saudara berada, apapun masalahmu, sakit penyakitmu, datanglah kepada Tuhan, cari Tuhan, andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita pasti diberkati Tuhan. Amin, Bapak saudaraku. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya.